Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Susanto SH.MM.MH. Saya selaku Ketua LPPM Unpam, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai eksistensi mahasiswa dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi itu terdiri dari pendidikan atau pengajaran, kemudian penelitian, dan PKM. Ini adalah, di layar ini adalah SK Rektor yang mewajibkan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, didampingi oleh dosen Universitas Pamulang. Ini adalah konsep Tridharma Perguruan Tinggi, di mana tentunya terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, di mana ketiganya tersebut dilakukan secara terintegrasi. Pendidikan nanti akan diimplementasikan dalam penelitian, kemudian hasil penelitian juga akan disampaikan kepada masyarakat dengan wujud pengabdian kepada masyarakat, termasuk juga hasil-hasil pembelajaran yang ada di kelas juga akan disampaikan kepada masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat. Tridharma Perguruan Tinggi seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, penelitian itu adalah mengenai kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dengan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan yang terakhir, mengenai pengabdian kepada masyarakat, merupakan satu kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mengapa diperlukan satu penelitian? Tentunya teman-teman mahasiswa harus tahu bahwa manusia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sekali. Bahwa ada satu fenomena, ada satu peristiwa yang kemudian ingin tahu ini apa sih penyebabnya, dan ini apa solusinya, misalnya seperti itu. Dan kemudian manusia ingin memecahkan masalah itu atau memberikan solusi. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian. Nah, kemudian apa tujuan dari penelitian itu sendiri bagi mahasiswa? Yang pertama tentunya untuk mengarahkan dan membina kemampuan meneliti dosen dan mahasiswa. Di sini penelitian mahasiswa tentunya akan didampingi oleh dosen supaya mengarahkan, kemudian misalnya dalam mengambil data, kemudian mengolah data dan sebagainya, supaya nanti hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terus kemudian menjadi sarana latihan bagi dosen dan mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitian dan jurnal ilmiah dalam jurnal ilmiah baik lokal maupun nasional, dan tentunya juga bisa diharapkan bisa terbit secara internasional. Nah, ini ada beberapa contoh kegiatan-kegiatan dalam penelitian yang dipublikasikan di media massa. Misalnya meneliti mengenai urin sapi yang jadi pupuk organik, mahasiswa mendapatkan juara lomba dalam lomba TTG Teknologi Tepat Guna dalam acara di Ristek Dikti 2019. Jadi nanti teman-teman mahasiswa dalam melakukan penelitian juga bisa diikut sertakan dalam perlombaan yang nantinya dapat hadiah dari pemerintah misalnya. Nah, ini ada beberapa contoh kegiatan PKM mahasiswa, di mana kegiatan PKM mahasiswa itu pada prinsipnya, pada dasarnya adalah memberikan pengetahuan, keilmuan, sosialisasi sesuatu hal yang diperoleh dari pembelajaran, dalam penelitian yang diimplementasikan dalam masyarakat, sehingga PKM itu berguna bagi masyarakat, di mana nanti masyarakat akan mendapatkan manfaatnya. Ambil contoh misalnya, seorang mahasiswa hukum misalnya mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai aturan-aturan tertentu, diberikan sosialisasi kepada masyarakat, supaya kesadaran hukum masyarakat lebih meningkat dari hasil sosialisasi dari mahasiswa tersebut. Nah, ini mengapa mahasiswa itu juga perlu PKM? Tentunya yang pertama adalah memberikan dampak pada yang positif bagi masyarakat, yang seperti contoh yang saya sampaikan tadi, misalnya meningkatnya kesadaran hukum, kemudian
memperbanyak relasi tentunya. Ketika kita ketemu dengan masyarakat, kita akan mendapatkan teman baru, saudara baru, kemudian relasi baru yang dapat bertukar informasi, kemudian bertukar pengalaman, sehingga mahasiswa juga dari PKM mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru dari masyarakat itu sendiri. Kemudian meningkatkan soft skill dalam berkomunikasi. Pada saat melakukan PKM, tentunya mahasiswa akan memberikan penyuluhan, misalnya sosialisasi atau pelatihan, sehingga mahasiswa secara otomatis kemampuan dalam berkomunikasi atau public speaking di depan umum, di depan masyarakat akan meningkat dengan sendirinya. Kemudian mempelajari hal-hal yang tentunya kebaruan. Jadi nanti di dalam masyarakat implementasi dari PKM kita akan mendapatkan informasi yang baru, kemudian informasi tersebut akan dikembangkan dalam penelitian dan kemudian akan diterapkan di kelas untuk pembelajaran. Kemudian menumbuhkan sifat simpati dan sabar. Nah, tentunya di sini sifat simpati yang dimunculkan dalam kegiatan PKM di sini adalah bagaimana mahasiswa bisa memahami persoalan-persoalan atau hal-hal yang menjadi masalah dalam masyarakat sehingga dapat menemukan pemecahannya atau solusinya ke depan. Kemudian belajar bekerja sama. Jadi dalam kegiatan PKM ini nanti akan berbentuk kelompok gitu ya. Jadi misalnya terdiri dari 5 mahasiswa, nanti mahasiswa tersebut memiliki job sendiri-sendiri atau tugas sendiri-sendiri sehingga mereka itu bisa bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian meningkatkan kepedulian sosial, artinya sensitivitas mahasiswa terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat itu akan muncul sehingga nanti mahasiswa itu tergerak untuk membantu masyarakat memecahkan solusi yang dihadapinya. Nah, ini ada beberapa sumber daya PKM, yaitu Sivitas Akademika. Yang pertama adalah dosen, tentunya rekan-rekan mahasiswa, kemudian tenaga kependidikan. Nah, nanti dari PKM tersebut akan dilakukan evaluasi, kemudian nanti akan feedbacknya seperti apa yang akan diperoleh. Nanti ke depannya kegiatan-kegiatan apa yang diperlukan oleh masyarakat akan dilakukan kemudian. Nah, ini adalah peran mahasiswa dalam penelitian dan PKM. Tadi ada kegiatan penelitian, kemudian PKM, mahasiswa sebisa mungkin melibatkan diri pada kegiatan penelitian dan PKM. Jadi sesuai dengan SK Rektor yang tadi, mahasiswa diharapkan berperan aktif dalam penelitian dosen yang nantinya juga akan bermanfaat pada saat menjalankan atau menempuh tugas akhir, kemudian terlibat dalam PKM dosen juga yang nantinya juga akan memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat ketika ilmu yang mahasiswa peroleh dari kelas itu diimplementasikan dalam masyarakat. Kemudian kegiatan PKM dilaksanakan secara perorangan, kelompok atau lembaga dan unit-unit kerja yang ada di bawah koordinasi fakultas atau prodi berdasarkan atas manfaat untuk mitra dan universitas, transparansi dan akuntabel. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan ini akan memberikan manfaat dan dampak pertama bagi mahasiswa itu tersendiri, kemudian bagi kampus dan tentunya bagi masyarakat. Dengan melaksanakan penelitian dan PKM, mahasiswa berpotensi mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika mahasiswa mengikuti kegiatan penelitian, kemudian PKM, nanti ada hal-hal yang baru, kemudian di perlombaan, misalnya perlombaan teknologi tepat guna, nanti mahasiswa akan bisa mengikuti kegiatan tersebut dan tentunya mendapatkan bantuan dana atau hibah dari pemerintah. Dan nantinya juga akan bisa diikutsertakan dalam hibah-hibah yang dilakukan oleh Kemendikbud Dikti. Nah, ini ada beberapa luaran penelitian dan PKM mahasiswa. Yang pertama adalah jurnal nasional. Nanti artikel ilmiah dari kegiatan penelitian atau PKM akan diterbitkan dalam jurnal nasional atau internasional. Kemudian ada produk-produk yang memang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian ada modul atau bahan ajar. Jadi kegiatan penelitian itu, kegiatan PKM itu akan dimasukkan dalam pembelajaran yang dalam modul atau bahan ajar yang akan bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Kemudian ada artikel di media massa, nanti akan dipublikasikan kegiatan-kegiatan tersebut yang nantinya bermanfaat bagi khalayak umum atau masyarakat pada umumnya. Kemudian video kegiatan tersebut akan dipublikasikan di media sosial atau media online yang nantinya bisa disimak atau dipelajari atau digunakan oleh masyarakat yang lebih bermanfaat.
Nah, ini adalah sinergitas penelitian dan PKM dengan mata kuliah. Jadi kegiatan penelitian, kegiatan PKM, kemudian kegiatan-kegiatan pembelajaran, nanti satu sama lain dalam Tridharma perguruan tinggi akan menyatu. Kemudian nanti kegiatan pembelajaran itu akan lebih fleksibel, lebih terarah, kemudian lebih bermanfaat. Tidak hanya sekedar teori, tetapi dalam praktek di lapangan itu bisa bermanfaat sekali untuk proses pembelajaran. Nah, ini contoh-contohnya adalah kegiatan penelitian dan kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa yang didampingi oleh dosen. Jadi nanti teman-teman mahasiswa dalam kegiatan penelitian, dalam kegiatan PKM akan ada dosen pendamping atau dosen pembimbing yang memberikan pengarahan supaya kegiatan tersebut lebih terarah dan nanti berhasil. Nah, ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah hindari penyakit. Penyakit orang bodoh adalah enggan belajar. Kemudian penyakit orang yang sudah belajar adalah malas beramal. Kemudian yang terakhir, penyakit orang yang sudah beramal adalah ujub. Insya Allah tidak ada di diri kalian semuanya. Oke, terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.